Selamat malam pemirsa, kembali lagi kita pada Lentera Rakyat Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu seorang tokoh masyarakat Sumatera Barat sekaligus Ketua BKMT Provinsi Sumatera Barat dan Wakil Ketua Ikatan Usaha Persaudaraan Haji Indonesia. Dalam hal ini beliau mencalonkan diri sebagai DPD RI periode 2024-2029. Selamat datang Pak Haji Abdul Aziz SPMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa Lentera Rakyat Official. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang peluang anggota DPD RI, dalam hal ini PSU ulang, pemilihan suara ulang DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Beliau juga sebelumnya sudah maju dalam pemilihan DPD RI periode kemarin, dan berdasarkan hasil keputusan MK maka muncullah pemilihan suara ulang khusus di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal ini Pak Haji, kita seberapa jauh prospek kita terhadap kesempatan kita untuk maju kembali pada pemilihan suara ulang ini yang sudah ditetapkan oleh MK beberapa waktu yang lalu? Baik, terima kasih Pak Datu. Kami sapa kembali seluruh pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun berada. Alhamdulillah, saya Haji Abdul Aziz, sampaikan oleh Pak Datuk tadi benar. Pertama, saya Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Sumatera Barat BKMT. Alhamdulillah BKMT Sumatera Barat ini Pak Datuk terbaik nasional, dijadikan role model dakwah di BKMT se-Indonesia. Alhamdulillah. Dan saya akhirnya diamanahkan juga menjadi koordinator wilayah Korwil BKMT Pulau Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Ada 10 provinsi semenjak 2016, 2021, 2021 sampai insya Allah 2026. Samping itu juga diamanahkan Wakil Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Sumatera Barat IPHI, di mana ketuanya Bapak Gubernur Buya Mahyaldi. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Datuk. Apa yang ditanyakan tentang prospek. Betul, kemarin kita ikut pemilu 14 Februari 2024. Alhamdulillah kita di posisi nomor 5 pada itu. Perolehan suara kita 246.640. Jadi dengan adanya pemungutan suara ulang ini, saya pribadi merasa optimis pada itu. Kenapa? Karena memang kemarin ini tentu belum maksimal. Karena potensi dari jemaah kita BKMT Badan Kontak Majelis Taklim itu ratusan ribu. Menurut pengamatan saya belum seluruhnya yang datang ke TPS, ataupun datang ke TPS belum seluruhnya mungkin jemaah ini yang memilih saya. Karena memang kemarin kena keterbatasan kita alat kampanye, kita spanduk kurang, baliho kurang, juga media-media lain kita agak kurang kala itu. Nah, jadi dengan kekurangan ini, hari ini tentu kita akan kejar. Juga jemaah kita yang kemarin belum memilih, nah sekarang insya Allah kita telah berusaha sekuat tenaga untuk supaya mereka, terutama mereka datang ke TPS, kemudian tentu ya mengajak lah. Nah, karena memang kita ketua BKMT tentu setidaknya selama ini mereka belum mengenal kita calon DPD. Nah, ini kita juga mengajak untuk ganti ke TPS bersama-sama, tentu sekaligus itu pada Tuhan. Nah, demikian pada Tuhan. Nah, sekarang Pak Haji, mungkin
ada beberapa aturan yang keluar dari MK ataupun aturan-aturan perundangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, dilarangnya berkampanye. Oh ya. Jadi strategi apa yang Pak Haji lakukan, langkah-langkah apa untuk menarik suara-suara dari BKMT tadi? Ya, baik, pertanyaan yang cukup luar biasa daripada itu. Ketika PSU diumumkan, artinya MK keputusannya tanggal 10 siang sore kala itu, saya kena langsung melihat live, itu otomatis malamnya kita kena BKMT ini sudah tersusun dengan baik pada tuh, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kemudian sampai ke bawah malahan sampai di tingkat permata namanya itu masjid dan musala. Alhamdulillah pada tuh ini kita kena jaringan kita juga udah cukup bagus, apalagi dengan sekarang medsos. Nah kita juga punya beberapa grup-grup. Nah alhamdulillah dengan sekali klik itu alhamdulillah bisa menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dengan adanya PSU memang mereka bertanya apa itu PSU. Akhirnya kita sampaikanlah ini memang sejarahnya. Katanya baru pertama sejarahnya Indonesia menangani pemilu, inilah PSU pada tuh, dan itu pun terjadi di Sumatera Barat dan itu pun DPD. Jadi secara informasi hal ini saya yakin telah sampai ke tingkat-tingkat di bawah, tingkat-tingkat masjid atau musala. Kita di taklim itu kan paling BKMT itu paling rendah itu di musala atau masjid. Nah saya rasa sudah sampai. Nah cuma sejauh mana kita memperkirakan atau memprediksi suara, ini memang problem pada Tuhan. Dari banyak pengamat saya mendengar ini karena pertama sejarahnya, yang kedua ini DPD ini kan hari ini pada Tuhan tidak kehadirannya di tengah masyarakat ini belum terasa gitu. Apalagi pemilih milenial pada Tuhan ini saya perkirakan juga akan berkurang, tentu problem juga buat kita kan. Nah, cuma saya masih optimis karena jemaah kita telah terkomunikasi dengan baik dengan kita. Ketika kita ajak, kita rangkul, kita asuh ke TPS, kita yakin berarti kalau jemaah BKMT insya Allah datang. Apalagi beberapa hari yang lalu pembina BKMT Sumbar Buya Profesor Samadanis telah mengajak kita untuk mensukseskan PSU ini, bahkan bersampaikan ini apa istilahnya wajib kita milih pemimpin, ini kan untuk pemimpin kita. Jadi mudah-mudahan himbauan ini akan diterima oleh terutama tentu jemaah kita, dan juga tentu kita tidak kalah pentingnya tentu seluruh masyarakat Sumatera Barat juga himbauan ini juga diindahkan. Dan tentu bersama-sama kita mensukseskan PSU yang perdana ini. Mungkin tambah lagi Pak Haji, sekarang masyarakat pada umumnya belum mengetahui apa itu DPD dan apa perbedaannya dengan DPR RI. Jadi Pak Haji sebagai kandidat dari DPD RI Provinsi Sumatera Barat berhak juga untuk menjelaskan kepada masyarakat. Bagaimana menurut Pak Haji dalam penjelasan atau mensosialisasikan apa itu perbedaan antara DPD dan DPR RI? Ya, baik. Berarti ini beberapa waktu yang lalu kita juga diskusi dengan para petinggi di BKMT. Nah, apa sih manfaatnya nanti ketua BKMT maju DPD? Nah, karena ya mohon maaf, nggak tahu berarti kita karena belum masuk ya, tapi setidak-tidaknya hari ini kalau kita lihat kontribusi DPD itu di tengah masyarakat memang terasa kurang, berbeda dengan DPR RI. Suatu ketika saya juga diskusi dengan Profesor, kata beliau nih, DPD ini sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan, ini utusan provinsi loh, utusan daerah, namakan Dewan Perwakilan Daerah. Artinya secara kekuasaan ini dia jauh lebih besar sebenarnya dengan DPR menurut saya ini. Kalau DPR kan punya dapil berarti ada di Sumbar dapil 1, dapil 2. Berarti kan hanya mewakili beberapa kabupaten kota kan. Sementara kalau DPD ini kan mewakili Sumatera Barat, pemilihan Sumatera Barat. Secara power menurut saya ini justru lebih tinggi.
Nah, cuma kita belum masuk ke sana. Cuma saya yakini aturan dari negara Indonesia ini ada undang-undang dasar atau undang-undang. Nah, dicantumkan DPD ini dalam rangka untuk membuat kepentingan dan justru membuat menyalurkan aspirasi Ya, betul. masyarakat provinsi. Hanya 4 orang satu provinsi. Nah, ini menurut saya ini sebenarnya kesempatan baik sekali nih Pak kalau kita bisa manfaatkan. Nah, Apakah ada dana pokir nanti itu Pak Haji? saya belum dengar dana pokir Dari DPD RI gitu. belum pernah dengar DPD RI dana Ya, pokir. kalau dari DPR RI kan ada dana pokir per Jelas wilayah, itu gitu. ada angkanya. Makanya Pak Datuk sekarang ini banyak yang tanya, Pak, Bapak kalau nanti duduk di DPD RI, Bapak apa sih yang bisa Bapak berikan untuk saya? Kan gitu Ya, katanya. betul. Dan bukan itu saja, ada suatu masyarakat, Pak, apa janji Bapak ke daerah kami ini kalau Bapak duduk nanti, katanya kan? Bahkan ada suatu ormas nawarin saya, Pak, kami setuju nih dukung Bapak. Lantas apa yang dapat Bapak berikan? Saya betul bingung Pak Datuk. Kalau DPR kan jelas Pak Datuk ada fokir, jelas ya, ini Ya. untuk ini anggarannya, ini untuk kan tinggal janji, ya nanti insya Allah kita bantu ini kan begitu. Tapi DPD Pak Datuk, saya pribadi belum bisa jawab. Cuma hanya begini jawabnya, insya Allah. Nah ini sedikit berarti pengalaman kita mengurus BKMT ya. Nah, karena saya BKMT dari 2014, awalnya ngurus BKMT juga sulit berarti karena tidak ada anggaran kan. Nah, tapi alhamdulillah suatu ketika kita gerakkan pada itu, gerakan. Kemudian saya dapat dari guru saya mengatakan asal niat Anda baik, Allah bersama Anda. Jadi ketika kita luruskan niat kita untuk membangun BKMT Sumatera melalui BKMT, ternyata Allah berikan kemudahan-kemudahan berarti. Selama ini kita bingung di BKMT itu cari ustadz, ada di Jakarta biayanya dari mana. Alhamdulillah ketika kita tunjukkan sesuatu hal yang menarik. Contoh di BKMT, kita kalau acara BKMT Sumbar itu itu hadir 30.000, 40.000, bahkan pernah hadir 83.000 kita. Nah, dilihat oleh para perantau para perantau sukses kita di luar Sumatera Barat, itu mereka merasa ingin membantu Sumatera Barat atau membangun BKMT atau membangun dakwah lah. Akhirnya apa? Beliau berikan kepada kami ustadz, beliau yang biayai tiketnya, beliau penginapannya, amplopnya, bahkan nanti sampai di itu pengusaha ini juga nanti bahkan memberikan bantuan buat anak yatim, ada support tertentu juga buat jemaah yang paling banyak. Kan kami kan ada betul kalau ada jemaah kecamatan terbanyak kita kasih support. Itu dari mereka berarti. Nah, artinya ketika kita membuat sesuatu yang baik dilihat orang, kita yakini itu. Apalagi ini kan kewajiban kita nih DPD tentu membangun Sumatera Barat. Saya optimis saja pada Tuhan. Kalau mungkin barangkali mungkin fokir tidak ada, tapi saya yakin dengan POR yang kita miliki, dengan rajin kita mungkin di pusat sana katanya kan banyak, di kementerian itu juga banyak proyek yang bisa pada Tuhan. Belum lagi pengusaha-pengusaha sukses kita di luar. Jadi pokir mungkin nggak ada pada Tuhan, karena nggak pernah dengar gitu ya, ada pokir DPD kan. Tapi nggak tahu sudah ini kan atau ada perubahan pada demikian pada. Jadi Pak Ji, korelasi kita terhadap DPD RI dan DPR RI itu kan berdasarkan tupoksi masing-masing dari tugas pokok DPD RI tadi ya. Jadi perbedaannya antara tupoksi tadi antara DPD dengan DPR RI. Pak Ji mungkin mengetahui beberapa poin dari tupoksi dari DPD. Saya mungkin tidak bisa menjawab real pada tua karena kita juga belum masuk di sana kan. Cuma memang problem hari ini kalau kita lihat ya itulah pada tua, nggak tahu nih apakah personelnya kita yang di DPD kita ataukah memang kekuasaan atau memang power yang berikan itu belum bisa membangkitkan atau belum sesuai dengan harapan kita di Sumatera Barat ini. Kita belum tahu persis pada Tuhan, tapi memang ini kan program kita, rencana kita. Saya secara pribadi saya masuk di sini ini mudah-mudahan
akan ada pembaharuan karena visi saya membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih baik, karena beberapa hal di BKMT telah kita laksanakan dan ini kan miniaturnya. Nah, ini kita akan buat se-Sumatera Barat, keberhasilan-keberhasilan yang kita buat di BKMT. Nah, segala bidang berarti ada bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan. Nah, insya Allah mungkin berarti itu mungkin harapan kita ke depan. Oke, pemirsa, demikian dulu sesi pertama kita dalam bincang-bincang santai bersama tokoh masyarakat Sumatera Barat sekaligus Ketua BKMT Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Abdul Aziz SPMM. Terima kasih, nanti kita lanjutkan pada sesi kedua dalam Lentera Rakyat Official. Kita kembali lagi pada Lentera Rakyat Official malam hari ini. Seperti yang kita ketahui pada sesi pertama tadi, bahwa kita kedatangan tamu seorang tokoh masyarakat, Bapak Haji Abdul Aziz SPMM sekaligus Ketua BKMT Provinsi Sumatera Barat. Oke Pak Haji, kita lanjutkan pada sesi kedua. Ya, Pak Datuk, insyaallah. Tentang pencalonan diri Pak Haji sebagai anggota DPD RI, calon anggota DPD RI yang insya Allah nanti kemungkinan presentasi kita Pak Haji kita berharapkan untuk duduk mewakili Provinsi Sumatera Barat. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Jadi Pak Haji, pengen mengetahui visi misi Pak Haji untuk duduk sebagai anggota DPD RI ini. Baik, kembali di sesi kedua ini kita lanjutkan. Makasih Bro Datuk pertanyaannya. Adapun keinginan saya maju di DPD RI ini karena memang menurut saya masih perlu ada perbaikan. Artinya ke depan kita ingin membawa Sumatera Barat ini ke arah yang lebih baik. Kita tahu nih Pak Datuk, Sumatera Barat ini di Indonesia ini, merdekanya Indonesia ini, pendiri Indonesia ini itu dari Sumatera Barat yang mayoritas. Katanya 5 pendiri Indonesia ini, 4 Sumatera. Artinya kita ini dari dulu telah terkenal patriotiknya, pemikirnya, intelektualnya, tentang disiplinnya. Nah, ini hari ini saya melihat Pak Datuk terjadi pergeseran. Menurut saya hari ini seorang nenek mama kadang-kadang tidak lagi bisa menempatkan dirinya sebagai nenek mama. Keponakan juga begitu. Masuk orang tua kepada anak-anak juga. Jadi telah terjadi sedikit pergeseran nilai. Nah ini kita akan mencoba nanti membawa Sumatera ini lebih baik. Ada beberapa hal yang telah kita berbuat di BKMT. Contoh di bidang pendidikan kita berikan beasiswa kepada yang jemaah yang anak-anaknya tidak mampu, terutama yang ke Timur Tengah. Nah, alhamdulillah bahkan ada yang telah balik Timur Tengah, kemudian dia siap mengabdi lagi di BKMT. Bahkan ada yang telah menjadi ketua BKMT Kabupaten. Juga kita akan rencana, dan ini program kita akan membuat rumah tahfiz sebanyak-banyaknya, dan kita rencanakan kalau bisa nanti di setiap permata yang kita buat tadi itu ada rumah tahfiz. Nah, kalau bisa nanti setiap rumah itu ada penghafal Al-Quran. Itu yang rencanakan. Di bidang ekonomi kita sekarang ada kita buat namanya BKM Temar. Nah, BKM Temar ini itu kita gerakkanlah UMKM yang ada di jemaah itu. Nah, nanti dia masukkan BKM Temar. Nah, nanti jemaah juga belanja di BKM Temar. Jadi dari jemaah untuk jemaah. Nah, ini. Bahkan ada banyak sekarang kita buat di BKM Temar itu juga ada nanti divisi-divisi. Contohnya di suatu daerah dia tidak mungkin suka menjahit, atau ibu-ibu jandanya keuang uang ekonomi tidak punya modal, kita bantu berarti. Bahkan ada kita itu di BKMT telah ada bisa minjam uang di BKMT sampai 50 juta berarti. Berarti artinya kita gerakkan ekonominya.
Kemudian tidak kalah pentingnya memang namanya BKMT taklim itu memang alhamdulillah dengan silaturahmi, dengan berkumpul, nah itu akan muncul ide-ide baru. Apalagi Petah Minang, duduk bersama-sama berlapang-lapang. Nah itu kita terapkan. Kalau taklim berarti kita rutin. Kita bahkan nah ini nanti kita akan angkat ke tingkat Sumatera Barat. Itu visi kita. Dan ada juga berarti yang nggak salah penting juga sosial budaya maksudnya. Nah ini sekarang dengan adanya keadaan hari ini kita di Sumatera Barat ditimpa ujian, musibah. Bahkan katanya ini musibah terbesar di 80 tahun kita Sumatera Barat ini. Nah alhamdulillah kita langsung peduli. Kita namanya BKMT peduli berarti. Nah kita bantu, dan ini yang menariknya yang kemarin itu yang bantu bukan hanya dari Sumatera Barat, dari Riau, Sumatera Utara, bahkan sampai dari Papua sana membantu Sumatera Barat. Nah, artinya ada nilai lebih kita di Sumatera Barat ini berbuat sehingganya orang mau memberikan. Nah, kalau ini kita terapkan di Sumatera Barat pada kita nggak tahu nanti ke depannya nilai lebih apa, yang jelas karakter, jiwa, sopan santun, gotong royong kita kembalikan lagi. Nah itu kan otomatis baik itu wisatanya akan datang, orang juga akan bisa senang ke Sumatera Barat. Nah inilah yang akan kita rencanakan ke depan. Dan sekarang pada itu yang juga viral-viral masalah jalan. Nah ini hampir setiap daerah, apalagi kan terkenal ya, bukan hanya Sumatera Barat tapi Indonesia kayaknya viral itu jalan jelek ini kan. Nah ini kita mudah-mudahan kalau nanti dipercaya sebagai anggota DPD, nah ini kita akan berusaha semaksimal mungkin pada Tuhan. Bagaimana dana kerjasama dengan pusat, bagaimana dengan kawan-kawan di DPR, nah juga mungkin pengusaha-pengusaha sukses. Nah ini memang problem juga di jalan ini pada Tuhan, banyak keluhan, bukan hanya di jalan sampai ke jalan desa, jalan jorong. Nah ini lagi viral dan insya Allah ini jadi pikiran kita Tuhan, kita akan berusaha untuk ke sana. Itu sementara Tuhan. Oke, sekarang Pak Ji, menyikapi permasalahan yang terjadi di Sumatera Barat tentang meningkatnya kasus LGBT dan perbuatan maksiat anak kemenakan kita atau dari beberapa daerah atau segala macam, malahan di Bukit Tinggi nomor 1 kabarnya. Iya. Jadi bagaimana Pak Haji nanti setelah duduk menjadi DPD RI untuk menyikapi permasalahan ini, mencarikan solusi tentang permasalahan ini? Baik, kita di BKMT juga telah memulai pada Tuhan. Di BKMT itu sekarang kita buat ada namanya Pejuang Subuh BKMT. Jadi itu anak-anak SD, anak SMP yang malas-malas sholat subuh, namanya juga Pejuang Subuh berarti ya. Ini bagaimana mereka kita coba dari kecil ini untuk subuh berjamaah. Nah, kemudian di atasnya lagi ada namanya Barisan Muda BKMT. Nah, ini untuk kalangan mahasiswa atau yang telah tamat. Nah, tentu dakwahnya juga berbeda, namanya juga Barisan Muda. Ya, nah, setidaknya kita telah kumpulkan mereka, kita kasih program. Nah, mereka juga dipimpin oleh dengan sejawatan mereka. Nah, kemudian juga ada namanya Da'iyah BKMT pada tua. Tentu dinamai juga, udah tahu berarti situ ada para ustadz, para ustazah. Nah, jadi dengan adanya kita memulai ini pada tua, nanti kan ketika kita tinggal kembangkan lebih luas, yang namanya hari ini BKMT, mungkin nanti kita akan kembang namanya Sumatera Barat. Jadi kalau dari kecil kita telah mulai didik pada tua, tentu setidak-tidaknya ya kata Petah Minang kita tabia telajar aja ya gadanglah tabia tuh tidak terubah lagi. Nah ikut nanti kan kita mulai ini, jadi kita nanti kita buatlah program bagaimana kita bersama dengan kabupaten kota membuat program bagaimana yang namanya Pejuang Subuh ini kita nanti lebih diperbesar nama istilahnya. Berarti balik ke surau Pak Ji ya? Bisa jadi nanti balik ke surau pada tua, kan ini falsafah yang sangat luar biasa. Bukan artinya tidur di surau, berarti pulau surau ya. Nah, artinya bagaimana dulu mungkin ada di surau itu kan banyak yang dibuat kegiatan sosial positif kan pada tua ya. Nah, jadi dalam rangka LGBT ini, anak kemudian taklim. Nah ini alhamdulillah nama juga kita Badan Kota Majelis Taklim, memang taklim inilah belajar ilmu. Nah setidaknya hari ini
menurut saya nih berarti mungkin ini yang belum sampai mungkin ke tingkat remaja kita tentang ilmu, bagaimana ilmu yang benar, terutama tentu ilmu agama. Nah memang harus dibentengi pada Tuhan, karena kita lihat hari ini apa yang pada Tuhan risaukan itu sebenarnya kita juga telah berpikir di BKMT. Bagaimana kita juga sampaikan kepada dai-dai kita untuk lebih ini fokus. Kita betul-betul sedih, betul-betul ketakutan pada Tuhan. Ini apalagi kita Bukit Tinggi dari rawan. Bahkan di media hari ini kan juga udah ribut itu jemaah, masyarakat, sampai juga ke kita pada Tuhan. Pak Ketua, kalau lidake Pak Ketua dengan pemimpin Bukit Tinggi ini tolong sampaikan ini katanya kan. Ya rasanya tanpa kita sampaikan juga mungkin barangkali pemimpin Bukit Tinggi udah tahu pada Tuhan, dan ini kan udah rahasia umum ya. Iya. Nah tentu ini PR kita bersama pada Tuhan, dan kita akan fokuslah dengan cara-cara ke depan. Tentu dengan adanya perkembangan zaman, tentu caranya juga berbeda. Cara dakwah dulu dengan cara sekarang itu berbeda pada Tuhan. Nah ini mungkin yang perlu sampaikan, apalagi bahaya nih. Nah ini memang tanggung jawab kita semua pada Tuhan. Tugas kita semua ya. Mudah-mudahan kalau terpercaya nanti kita akan fokus juga di ini pada Tuhan. Ini pada Tuhan. Nah kita kembali kepada DPD RI lagi Pak Haji ya. Motivasi Pak Haji untuk maju menjadi DPD RI ini dengan daerah pemilihan 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ya. Jadi boleh ada bocoran sedikit Pak Haji tentang motivasi Pak Haji untuk maju sebagai DPD RI? Baik, pada itu memang alhamdulillah saya ketua BKMT itu sejak 2014 pada itu. Jadi saya udah keliling, dan bahkan alhamdulillah BKMT ini telah hadir di 19 kabupaten kota. Saya juga pernah ke Mentawai, kalau daerah pesisir selatan berbatasan dengan Silaut daerah Bengkulu, kalau di sini dengan daerah Rau, Pesaman, kalau Pesaman Barat itu ada daerah Natal ya, Manding Natal, dekat dengan Desa Baru sana, sudah kering berarti. Jadi mungkin barangkali karena potensi yang saya lihat di tengah masyarakat, artinya potensi BKMT gitu. Nah kita ini juga yang memotivasi saya untuk maju di DPD, dan saya merasakan alhamdulillah mungkin barangkali untuk pengeluaran untuk kampanye ya, kawan-kawan saya dengar ada yang miliaran ini. Alhamdulillah saya sangat minim ke Nah mungkin karena saya datang ke mereka bukan lagi kampanye, masih silaturahmi, paling-paling juga hanya menginformasikan, Bu, Bapak saya maju. Nah saya datang ke sana, saya nggak kampanye lagi, saya tetap pengajian seperti biasa, diundang mereka ceramah, jadi pulangnya malah kasih amplop jadi nggak ada dana, uang kecil kali. Jadi ketika saya bilang sama kawan-kawan, saya nggak banyak ngabisin uang, saya bilang, nah bahkan mungkin ratus juta juga nggak sampai karena kita ke lapangan nggak kampanye lagi. Nah dan ini membuat saya tertarik, artinya, dan juga saya sedang mencoba ini mohon maaf, kita kemarin itu kan ada fenomenal juga, ada pemilu yang pragmatis. Nah ada moto kawan-kawan ini nggak tahu entah dari mana, kalau nggak ada uang jangan pernah coba bertarung di politik, kan? Kita uang banyak kita akan menang. Nah, saya juga sedang mencoba eksperimen juga tersendiri nih. Saya coba dengan uang yang kan sangat-sangat minim. Saya coba, ternyata alhamdulillah posisi nomor 5. Padahal kawan-kawan yang habisan sekian miliar, tapi di bawah saya malah. Jadi kan nggak juga betul mereka beranggapan uang jadi segala-galanya untuk politik. Nggak juga seperti buktinya gitu. Nah itu mungkin yang membuat saya maju karena kita punya jaringan besar. Nah makanya waktu kita dulu mendaftar pertama di KPU juga kaget, KPU kita ada KTP, kan ada KTP kita sebar minimal 10 kabupaten kota, padahal kita hadir di 19 kabupaten kota. Jadi ketika itu dukungan KTP itu saya hadir 19 kabupaten kota dikaget juga mereka kan. Jadi itulah karena potensi itu yang kita miliki, itu juga yang saya membuat termotivasi untuk maju. Kemudian tadi itu
juga kita ingin membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih baik, karena kita coba setelah di tempat yang kecil PKMT, rasanya kita mampu bahkan dijadikan role model dakwah untuk nasional. Demikian Pak. Oke, terakhir Pak Haji. Ya. Bagaimana presentasi Pak Haji, prediksi kita berapa presentasi Pak Haji untuk terpilih menjadi DPD RI? Ini luar biasa pertanyaannya. Cuma kita tidak bisa pastikan berapa pada itu. Cuma optimisme kita sangat tinggi. Tadi di awal kita sudah cerita pemilih kita kemarin itu belum banyak datang ke TPS. Nah, kemudian juga datang ke TPS belum mengenal kita. Nah, hari ini, juga ada yang menarik Bro, di lapangan itu mereka bertanya, Pak Haji ini kayak nggak serius masuk ke dunia politik. Kenapa? Ya nggak banyak baliho, nggak banyak spanduk katanya kan. Nah, tapi menarik kata mereka, kok suaranya masih lumayan bagus, nomor 5 aja. Nah, hari ini berarti kelemahan-kelemahan yang kemarin kita perbuat, sekarang kita sempurnakan. Jaringan juga kita perbesar. Kemudian alhamdulillah malam ini mungkin di putaran pertama ya 14 Februari, mohon maaf Datuk, kita tidak pakai dunia maya, bukan dunia medsos, kita sedikit kali cuma dunia WA grupnya saja. Tapi hari ini kan alhamdulillah dengan kita ngomong diskusi hari ini dengan prokes ini kan setidaknya tahu orang, oh ternyata Pak Haji itu maju ya DPD gitu ya kan, menarik juga pada tuh kan dilihat di TV kan ya hari ini. Saya yakin nih pemirsa nanti banyak nonton di rumah, apalagi ini kan jaringan Lentera juga besar luas saya lihatnya. Nah ini kan dengan banyaknya oh ternyata banyak yang aneh pada tuh kemarin tuh, Pak Haji kok maju nggak ngomong-ngomong, kenapa? Saya lihat fotonya katanya. Nah artinya sekarang tuh nggak ada lagi istilah gitu kan. Artinya mereka juga udah, kenapa nggak kita coba bantu ini? Sekarang kan lagi marak-maraknya perubahan-perubahan pada itu. Mudah-mudahan ini juga yang 4 lama kalau bisa ada perubahan. Gitu pada itu. Oke, pemirsa Lentera Rakyat Official, demikianlah bincang-bincang santai kami dengan tokoh masyarakat Sumatera Barat, Bapak Haji Abdul Aziz SPMM, dan sekaligus beliau maju sebagai calon anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita berharap semuanya pada beliau. Amin. Kita berharap beliau duduk di parlemen. Amin. Dan menampung aspirasi kita ke depan. Amin. Sebagai rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Amin. Saya sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.